Halo, selamat siang. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Rosmi Rahma menjumpai Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi penting seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Penangkapan 3 orang tersangka penerima paket ganja kering di Kota Samarinda. KPU Samarinda mengumpulkan 250 petugas untuk melakukan verifikasi faktual. Kita awali Kaltim Headline siang kali ini. Kasus penangkapan 3 orang tersangka penerima paket ganja kering di Kota Samarinda seberat 1,5 kg membuktikan jenis narkotika golongan 1 ini banyak peminatnya. Bahkan 1 dari 3 orang tersangka yang ditangkap adalah seorang mahasiswa. Kasus penangkapan ganja kering di Kota Samarinda seberat 1,5 kg membuktikan jenis narkotika golongan 1 ini banyak peminatnya. Bahkan 1 dari 3 orang tersangka yang ditangkap adalah seorang mahasiswa. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda menolak upaya beberapa pihak ingin melegalisasi ganja atau marijuana. Menurut PLT Kepala BNN Kota Samarinda Halomoan Tampu Bolon, upaya melegalisasi itu memang ada, tapi BNN tetap beranggapan ganja itu adalah jenis narkotika yang berbahaya. Memang ada beberapa kelompok masyarakat, apakah itu LSM, apapun namanya itu, yang mencoba melakukan terobosan supaya narkotika jenis ganja ini dilegalisasikan. Tapi rekan-rekan media, masyarakat yang saya hormati, bisa kita lihat sampai saat ini tidak ada satu negara pun yang membebaskan mengatakan ganja bukan narkotika, yang mengatakan ganja lepas dari narkotika. Tidak ada itu. Satu negara pun tidak ada. Penjelasan itu disampaikan Halomoan Tampu Bolon saat menggelar jumpa pers terkait penangkapan 3 orang tersangka penerima paket ganja seberat 1,5 kg di Kota Samarinda. Ganja itu dikirim dari Medan, Sumatera Utara dalam 2 paket yang dibungkus bubuk kopi. Tampu Bolon menjelaskan ganja di Indonesia berbeda dengan ganja di Eropa. Ganja di Indonesia mengandung zat tetrahidrocannabinol atau THC yang tinggi, sedangkan ganja Eropa lebih rendah atau hanya cannabidiol. Tetapi narkotika tetap narkotika, berbahaya. Dan itu masuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam hal ini BNN sudah melakukan penelitian dan memang cukup berbahaya. Dan selama aturan ganja itu masuk narkotika dan diatur oleh di dalam Undang-Undang kenarkotikaan, kita aparat penegak hukum, ya sudah, kita tindak sesuai dengan aturan hukum. Penggemar ganja kering di Kota Samarinda dalam pemetaan BNN memiliki komunitas sendiri. Jumlah peminatnya juga terus meningkat sehingga permintaan kian membesar pula. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Seedling's Calm Essential Oil Blend. Turn restless bedtimes into restful ones. Dua pasang calon perseorangan yang lolos verifikasi administrasi yaitu pasangan Zairin Zain dengan Sarwono dan pasangan Parawansa dengan Markus Talo mulai diverifikasi faktual pada 29 Juni 2020. Dari verifikasi ini segera diketahui apakah 2 calon itu memenuhi syarat sebagai peserta pemilu Kada Samarinda. Sebanyak 250 petugas dikumpulkan KPU Samarinda di Hotel Haris. Mereka adalah para petugas yang telah lolos seleksi untuk ditugaskan melakukan verifikasi faktual atas 2 calon perseorangan yang telah mendaftar di KPU.
Para petugas yang terlibat dalam verifikasi faktual meliputi PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS atau Panitia Pemungut Suara, dan petugas verifikasi faktual. Oleh KPU, sebelum turun melakukan verifikasi, diberikan bimbingan teknis. Dalam fintech ini memang ditekankan karena proses verifikasi akan segera dilakukan. Tapi sebenarnya kan dimulai tanggal 24 sampai 12 Juli. Namun super itu yang penting kerjanya kan 14 hari. Nah, sehingga dengan melihat kondisi dan ketersediaan APD yang kita miliki, nantinya rencana kami akan start tanggal 29 Juli. Nah, dalam verifikasi faktual ini kan tentu kita mengajari dan memberikan pembekalan kepada teman-teman PPS yang selanjutnya juga mereka akan memberikan pembekalan kepada tim peneliti di lapangan verifikasi yang jumlahnya cukup besar ya. Kalau dari PPS sendiri kan sudah ada 127 ditambah tim penelitinya 500, jumlahnya itu sekitar 700 lagi petugas yang akan. Dua calon perseorangan yang akan diverifikasi faktual adalah pasangan Zairin Zain dengan Sarwono dan pasangan Parawansa dengan Markus Taloh. Keduanya telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi setelah menyerahkan persyaratan berupa fotokopi KTP para pendukung melampaui batas yang ditentukan KPU, yakni 43.977 KTP. Menurut Komisioner KPU Dwi Haryono, verifikasi faktual dimulai 29 Juni 2020 selama 14 hari. Sebanyak 700 petugas terlibat dalam program lapangan ini. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri, Dishub, dan Satpol PP lakukan penertiban masker, mulai sanksi teguran lisan hingga sanksi sosial berupa push up. Sanksi ini juga ditanggapi positif oleh pelanggar. Terus menggalakkan penggunaan masker terhadap pengendara baik motor maupun mobil di kota Balikpapan. Petugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri hingga Dishub dan Satpol PP melakukan penertiban terhadap pengendara. Petugas gabungan memberikan sanksi teguran lisan terhadap sejumlah pengendara yang memiliki masker tapi tidak dipakai, serta memberikan sanksi disiplin berupa push up bagi pengendara yang sama sekali tidak membawa masker. Sanksi push up ini ditanggapi positif oleh pelanggar dan menjadi efek jera bagi warga yang masih enggan menggunakan masker. Karena kesalahan dari saya terlalu buru-buru untuk berpergian, jadi saya lupa untuk menggunakan masker. Nah, alhasil dihukum. Tapi nggak apa-apa Mas dengan hukuman itu? Ya nggak masalah sih Mas. Terima aja ya? Terima aja. Sanksi sosial atau tindakan tegas yang diberikan petugas telah tertuang sesuai edaran Gubernur Kalimantan Timur. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Desa Lojanan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara segera menjaring calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jabatan ini cukup strategis sehingga mekanisme penjaringan dan pemilihan harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh aturan yang berlaku. Berikut informasinya.
Masa jabatan 9 anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Lojanan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun segera berakhir. Rencananya pemilihan anggota dan pimpinan BPD baru digelar pada minggu pertama bulan Juli 2020. Bagaimana mekanisme dan tata cara pemilihan anggota BPD Lojanan Ulu dibahas oleh tim musyawarah. Kepala Desa Lojanan Ulu Suparyo mengatakan mekanisme pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019. Pengisian BPD Desa Lojanan Ulu. Tahapan hari ini adalah rapat koordinasi antara tim sebelah dengan tim musyawarah. Saya harapkan dalam hal pemilihan ini betul-betul mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019. Ketua BPD Lojanan Ulu Biadi Bintoro yang hadir dalam rapat koordinasi rencana penyelenggaraan pemilihan BPD mengatakan anggota BPD yang terpilih nantinya adalah wakil masyarakat yang berkualitas sehingga bisa memajukan desanya. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades, karena beliau adalah yang meng-SK-kan panitia berdasarkan Pergub 64 2019. Yang aja semua fair agar bersinergi, ingin menghasilkan anggota BPD yang berkualitas, yang mampu untuk membawa desa ini lebih baik dan lebih baik. Karena sesuai dengan mutu merajut kebersamaan untuk menyongsong Lojanan Ulu yang lebih baik. Dalam struktur perangkat desa, BPD memiliki peran strategis karena punya wewenang dalam merancang peraturan desa dan juga pemilihan kepala desa. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Bakal calon wali kota Samarinda buka-bukaan apa yang dilakukannya kelak jika dipercaya warga memimpin daerah ini. Untuk masalah krusial banjir, dia setuju seluruh aliran Sungai Karangmumus harus dikeruk. Pada acara diskusi di sebuah kafe dengan tema Membangun Samarinda Tangguh Banjir, Andi Harun mengupas kondisi kota Samarinda dengan detail, mulai soal lapisan tanah yang tidak cocok membangun biopori untuk mengatasi banjir, hingga soal anggaran yang harus dikreasi agar bisa mengatasi masalah paling krusial di kota tepian. Pengerukan Karangmumus secara jangka menengah dan panjang seluruh alurnya akan kita keruk. Tapi jangka pendeknya kita mendahulukan pada daerah-daerah bottleneck yang menghambat aliran. Misalnya di daerah Bengkuring, sungai yang berada di sekitar aliran Bengkuring. Kemudian di Kriamukti, di Segiri. Nah, inti dari usulan ini kan kita ingin mendahulukan dulu air ini berlari lancar dari daerah hulu ke hilir. Memang secara ideal grand desainnya adalah kita melakukan penurunan sungai terhadap semua alur sungai. Andi Harun yang berpengalaman 4 periode menjadi anggota DPRD Kaltim mengatakan program mengatasi banjir yang dirancangnya dilakukan sejak dia duduk menjadi wali kota dan Rusmadi Wongso sebagai wakil wali kota begitu star. Yang dilakukan dalam jangka pendek adalah langsung mengatasi titik-titik banjir dan memperlancar aliran air agar sampai ke Sungai Karangmumus dan ke Sungai Mahakam. Tidak mungkin masyarakat menunggu kita 5 tahun baru ada bukti. Kita ingin agar di tahun-tahun pertama dan hasilnya mungkin sudah terasa di tahun kedua,
atau juga di tahun pertama sudah ada perubahan, sudah ada penurunan daerah-daerah terdampak, maka kita memang akan mendahulukan daerah-daerah yang menjadi bottleneck saluran air dari hulu ke hilir. Saya tadi sebutkan misalnya di daerah Mangkuring, di daerah Griamukti, dan di daerah sekitar Segiri. Kemudian kita pada saat yang sama mengantisipasi banjir akibat pasar Mahakam. Maka itu juga bisa ditempuh dalam jangka waktu pendek. Dipandu oleh moderator Safarudin, hadir juga pakar lingkungan Bernaulus Saragih. Andi Harun mengakui setuju dengan konsep-konsep mengatasi banjir Bernaulus Saragih, diantaranya dengan membuat pengendalian air di Muara Karangmumus. Kalau misalnya mulutnya Sungai Karangmumus kan di Muara bertemu dengan Sungai Mahakam, Sungai Mahakam di daerah sini di sana dihilirkan. Seandainya di situ ada pemantauan ketika permukaan air Karangmumus sudah mulai naik, harus pompa agar di hulu surut cepat, kan gitu. Kalau misalnya normal, ya pompanya nggak usah dinyalakan. Tapi ketika Mahakam naik, sudah mau ada gejala air laut juga masuk, air Mahakam juga masuk, cepat pompa. Pokoknya tugasnya pompa itu adalah menjaga agar permukaan air di Sungai Karangmumus tetap, gitu loh. Kalau dia turun, kan masuk air laut. Kalau dia banjir dari hulu, kan naik air. Itu harus dipompa. Kenapa? Karena Sungai Karangmumus itu seperti saya bilang, itu datar. Dia alirannya tidak kencang lagi. Mampet dia. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.